Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast dan saya kembali bergabung di Kereta Betul ya. sekali, Wiki. Kita akan membahas tema yang sangat menarik pada pagi hari ini tentunya. Ini adalah terkait dengan perluas inklusivitas layanan kesehatan lewat startup pay letter kesehatan. Ya, sudah bergabung bersama kami melalui video conference ada Dr. Nani Jurgen, CEO dan juga co-founder dari CareNow Indonesia. Halo, selamat pagi Dr. Nani. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Apa kabar, dokter? Baik-baik. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Oke, bagaimana sih dokter melihat permasalahan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini? Apakah sudah mengalami peningkatan sesuai dengan harapan atau seperti apa? Itu semuanya udah di CareNow udah jalannya dengan sesuai yang harapannya. Kalau kita di CareNow solve masalahnya pembayar untuk kesehatan. Kalau kita lihatnya di Indonesia itu cuma ada dua opsi untuk pembayaran. Yang satu out of pocket, artinya orangnya bayar fullnya sendiri langsung, atau memangnya lewat asuransinya. Nah, dengan CareNow itu memang ada opsi yang baru, dimanapun pasien bisa sekarang cicil tagihan medis. Jadi pasiennya bisa datang sekarang ke dokter gigi untuk pasang misalnya behel. Misalnya bayar 5 juta, tapi dengan CareNow nanti pasien misalnya bisa bayar 1 juta untuk 5 bulan. Oke, artinya dapat menyicil untuk layanan kesehatan, untuk beberapa layanan-layanan kesehatan yang memang dikategorikan cukup tinggi biayanya gitu ya? Betul, ya. Oke, mengapa ini kemudian menjadi sebuah layanan yang dihadirkan oleh CareNow? Apakah ini adalah salah satu permasalahan utama saat masyarakat mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan gitu ya? Mereka tidak bisa untuk membayar biaya kesehatan yang cukup tinggi sehingga kemudian CareNow hadir dengan solusi untuk ya tadi pay letter lah ya untuk si biaya layanan kesehatan ini dengan bentuk menyicil. Betul. Dan kita harapan pasiennya bisa dapat treatmentnya sekarang daripada ditunda. Karena kita mau tahu kalau nanti bayar kesehatan ditunda, ya itu memang bahaya dan itu juga semakin lama semakin mahal. Oke. Untuk memberikan gambaran berapa sih plafon yang bisa dicicil untuk biaya layanan kesehatannya, dokter? Ya, itu sangat variatif, itu tergantung dari AI-nya kita, tapi untuk dapat instan bisa dari 1 juta sampai 10 juta. Kalau kebutuhan lebih, itu bisa lewat healthcare provider dari klinik atau maupun rumah sakit dengan pengajuan, tapi itu butuh waktunya 3 sampai 5 hari. Berapa banyak saat ini orang-orang yang sudah join? Itu sudah lebih dari 1.000 orang. Wow. CareNow berdiri dari kapan? Berdiri ya hampir 1 tahun dan operatifnya baru 6 bulan. Wow, baru 6 bulan tetapi yang sudah join sudah lebih dari 1.000 orang ya? Betul, ya. Lebih banyak itu menyukai layanan yang seperti apa sih? Kita lihatnya yang trennya sekarang di gigi, tadi banyaknya bayar scaling, whitening, dan behelnya di dokter gigi sama diabetes. Oke, itu yang paling banyak saat ini peminatnya gitu ya. Oke. Untuk layanannya sendiri yang ada di CareNow, itu apa saja dokter? Apakah hanya pay letter kemudian bisa dicicil atau ada layanan lain yang bisa dinikmati oleh user? Untuk sementara kita fokusnya pay letter buat pasien. Oke, ide awalnya itu dari mana sih dokter? Itu memangnya campur dari saya sama co-founder saya. Memangnya saya dari sisi kesehatan dan co-founder saya dari finance. Terus saya mikir apa yang kita bisa lakukan dengan ekspertisnya teman saya di finance dan saya dari kesehatan untuk bantu masyarakat Indonesia. Oke. Deg-degan atau merasa ada concern nggak ketika memulai bisnis ini? Artinya kan ketika memang membantu masyarakat melalui layanan pay letter kemudian dicicil begitu, ini kan harus memastikan compliance ataupun mungkin kepatuhan bayar dari setiap masyarakatnya sendiri. Secara risk, secara concern, seberapa jauh ini kemudian sudah diantisipasi dokter sehingga kemudian beranilah untuk kemudian memberikan sebuah solusi pay letter untuk pelayanan kesehatan gitu. Maksudnya yang sekarang dengan apa yang NPL ya, yang orang yang tidak betul.
Itu memangnya udah dihitung dari awal, dan kalau di bagian dunia finance itu sudah biasa dengan risikonya tersebut. Jadi kita hitung, dan kita juga sudah punya AI untuk yang hitung risikonya tersebut buat setiap pasien. Tapi satu hanya kita udah belajar dari Kernel itu adalah orang yang mau bayar tagihan kesehatan dengan cicilan, mereka sangat perhatikan, dan mereka memangnya bayar sangat on time. Oke, berarti memang dokter dan rekan-rekan sudah melihat permasalahan ini butuh solusi. Makanya hadirlah Care Now ini sendiri, di mana bisa melakukan pembayaran dicicil begitu ya? Oke. Baik, kita masih ada satu segmen dokter, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan berusaha tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di segmen Create Up, dan kita masih perluas inklusivitas layanan kesehatan lewat startup pay letter kesehatan, masih bersama dengan Dr. Nani. Oke, tadi kita sudah sempat bahas pada saat jeda gitu ya dengan Dr. Nani soal NPL di Care Now sendiri 2%, ini masih di bawah standar 4%. Apa yang dilakukan agar level of NPL-nya ini betul-betul dapat ditekan, dan mungkin dokter juga bisa menjelaskan sama saya dan juga pemirsa yang ada di rumah pada saat saya ingin mengajukan untuk pay letter gitu di Care Now. Itu mekanismenya seperti apa, screeningnya seperti apa untuk betul-betul memastikan profil kreditnya ataupun compliance dari saya sebagai masyarakat ataupun user betul-betul baik untuk menjaga si NPL tadi tetap rendah. Jadi itu memang sangat-sangat gampang. Jadi pasien bisa datang ke rumah sakit atau dari rumah sudah bisa diisi. Datang aja ke www.carenow.id, nanti di sign in. Nanti cuma harusnya upload selfie, foto KTP, dan ada hampir 20 pertanyaan biasa seperti gajinya sekarang berapa, ibu kandungan siapa, dan itu tinggal waktunya mungkin 5 menit, habis itu langsung bisa dapat platform sampai 10 juta instan. Oke. Tapi berarti dari Care Now ini ada kerjasama dengan pihak ketiga? Betul, ya, with agent, ya. Oh, lantas namanya sebuah usaha kan tidak selalu rainbow begitu ya, dan roses gitu. Apa saja kendala yang dihadapi sejauh ini meskipun memang baru 1 tahun dan lebih tepatnya operasionalnya itu berjalan 6 bulan dan sudah memiliki pengguna lebih dari 1.000 orang? Apa challenges yang dihadapi dokter sejauh ini? Lanjut lagi kita memangnya sekarang kita lebih fokusnya ke pasien. Dan it's basically my passion, and I would like to really continue that. Kita dalam 1 tahun mau di 1.000 vaskesnya di seluruh Indonesia. Untuk yang visi lebih panjang, kita mau juga bantuin dokternya sendiri untuk dapat misalnya cicilan buat alat kesehatan dan lain-lain, biar nanti semuanya bayar kesehatan di Indonesia lebih rendah dan more affordable and accessible buat semua orang di sini. Oke, berarti nggak cuma dari dokter-dokter ke pasien, tetapi juga ke yang membutuhkan alat kesehatan, begitu ya dok ya? Itu harapan ke depannya, ya betul. Oke, ke depan akan seperti itu. Oke, bagaimana Anda memastikan keberlanjutan bisnis dari Care Now sendiri? Karena bicara mengenai perusahaan rintisan, Anda harus betul-betul memastikan bahwa ini profit, cash flow-nya juga sangat-sangat baik, begitu ya? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan sustainability bisnis dari Care Now sendiri ke depan? Kita memangnya dari awalnya sudah dapat revenue, karena kita juga charge yang fasilitas kesehatan, dan kita nanti juga charge pasiennya juga. Ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit sejauh ini? Untuk sejauh ini sudah hampir ada 200 rumah sakit dokter gigi sama dokter umum. 200 rumah sakit? Maksudnya vaskes. Vaskes. Ada dari rumah sakit, dokter klinik, rumah estetik, dokter umum, jadi campur-campur. Oke, target terdekatnya yang paling ingin dicapai mungkin di akhir tahun begitu, apa nih dok? Kalau akhir tahun harapannya hampir 1.000. 1.000 vaskes? Vaskes, ya. Oke. Wow. Sejauh ini layanannya ada di mana saja dokter? Kita memang fokusnya di Jakarta, tapi juga ada beberapa rumah sakitnya di Medan, di Bali, tadi sudah di luar Jawa. Oke. Apa challenge untuk kemudian dapat meratakan services dari Care Now ke seluruh Indonesia? Apa challenge-nya?
challenge-nya kita memang masih usaha yang baru, dari banyak yang belum kena dengar Care-Now. Untuk yang awareness itu memang masih satu challenge-nya. Tapi kalau kita udah ngobrolnya sama healthcare provider, mereka bisa sangat-sangat welcome untuk Care-Now. Oke, ingin tahu dong dari Care-Now saat ini berapa banyak sih timnya yang khusus memang hanya di Care-Now-nya? Maksudnya? Kalau yang tim di Care-Now-nya mulai dari yang level paling atas begitu ya, selain yang bekerja sama dengan Care-Now, saat ini timnya ada berapa orang? Tim intinya? Tim dari foundernya kita tiga orang, dan ada juga 6 full-time employee. Wow. Oke, sorry, interest rate-nya tadi berapa? Interestnya buat siapa? Untuk buat pasien. Pasien. Pasien itu tergantung karena kita kasih cicilan 1 sampai 6 bulan, tadi 2 sampai 3 bulan tidak ada kena bayar admin atau interest rate-nya, tapi 4 sampai 6 bulan memangnya ada interest rate-nya. Oke, lebih lengkapnya bisa kunjungi kemana, Dok? Gimana? Kalau mau lebih lengkapnya, informasi lengkapnya bisa berkunjung ke situs mana mungkin? Di www.carenow.id. Oke, baik. Dokter Nani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi. Semoga lebih banyak lagi startup seperti ini yang bisa membantu melayani peningkatan kesehatan di masyarakat begitu ya. Di mana tim intinya itu hanya sekitar 6 tambah 3 berarti hanya 9 orang ya. Ada solusi yang juga ditawarkan. Baik, kita ke update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Pemirsa, IHSG bergerak di zona hijau ya. Ya, indeks harga saham gabungan saat ini bergerak di teritori positif sama seperti pembukaan tadi pagi pemirsa, di mana saat ini IHSG bergerak di kisaran 6.672 dengan kenaikan 0,16%. Saham yang menjadi top gainers ada saham seperti Adaro, BTPS, Antam, PTBA, BBRI, dan juga BBNI dengan kenaikan yang sangat signifikan untuk PAMG, Bima Sakti Pertiwi hampir 5% dan Adaro juga hampir 5%, tepatnya 4,5%. Ya, saham-saham yang masuk ke dalam top losers diantara adalah Wi-Fi, Laju, DMAS, Akra Tower, dan lain sebagainya ya. Oke, itu dia pemirsa deretan saham yang menjadi penyumbang kenaikan dan juga sektor atau saham yang melemah pada sesi pertama pagi hari ini. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Samodatu. See you in the morning. See you in the morning.